Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar pendengar dan juga pemirsa radio dan media silaturahim di mana saja Anda berada? Selamat bergabung di acara Perlindungan Anak. Hari ini saya Nur Fitri Taher beserta Neja dan juga Anis insya Allah akan menemani Anda sampai dengan pukul 11.30 nanti. Ikhwan dan akhwat, hari ini insya Allah kita akan membahas mengenai registrasi anak sebagai wujud pelaksanaan perlindungan anak bersama narasumber kita Pak Hamid Patilima. Assalamualaikum Pak Hamid Patilima. Waalaikumsalam. Apa kabar Bunda? Baik, Alhamdulillah. Bagaimana dengan Pak Hamid? Alhamdulillah, sehat. Baik, hari ini karena sambungan telepon dan juga WhatsApp kita tidak bisa dihubungi, sepertinya kita banyak akan berdialog nih Pak Hamid ya. Ikhwan dan akhwat, mari kita dengarkan penjelasan selanjutnya dari Pak Hamid Patilima mengenai registrasi anak sebagai wujud pelaksanaan perlindungan anak. Silakan Pak Hamid. Terima kasih Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Rasil dan media Rasil di mana saja berada, terutama yang ada di Pulau Batam, yang ada di kota Palembang, yang ada di kota Pontianak, yang berada di kota Sukabumi, di Jabodetabek, Magelang, Jogja, Semarang, Bondowoso, dan Banyuwangi. Insya Allah hari ini kita akan berbagi informasi yang sangat penting terkait dengan registrasi. Bunda Fitri, terkait dengan registrasi ini merupakan hak anak yang harus segera dipenuhi oleh orang dewasa, terutama oleh pemerintah, karena dengan anak itu segera dia terregistrasi, akan segera diketahui bahwa anak yang baru lahir ini dia berasal dari orang tua yang memiliki profil seperti apa. Di antara lain, pemerintah akan tahu ayah dan ibu dari anak ini memiliki sumber penghasilan yang nanti mampu akan membiayai kehidupan anak dari dia lahir sampai dia nanti dewasa, terutama terkait dengan kebutuhan yang paling utama itu kan kesehatan dulu, lalu pendidikan. Dengan dua hal ini sudah terdeteksi oleh pemerintah bahwa ayah ibunya memiliki kemampuan untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan nanti dalam proses hidup dan tumbuh kembang anak. Pemerintah akan merasa terbantu. Tapi dengan dia juga mendapat informasi, mungkin di sekian anak itu ada yang terregistrasi, ayah ibunya tidak memiliki kecukupan sumber daya untuk membiayai baik itu layanan untuk kesehatan atau terkait dengan bagaimana memastikan anaknya ini terakses ke pendidikan yang berkualitas. Jadi sejak dari awal pemerintah kalau memang benar-benar memperhatikan dan memprioritaskan registrasi anak ini menjadi program utama. Untuk itu seluruh kepala negara waktu tahun 1989, tepatnya pada tanggal 20 November itu bersepakat untuk menerima konvensi hak anak, dan di dalamnya itu ada dua pasal yang mengatur tentang registrasi, terutama di pasal 7. Jadi sejak anak itu baru lahir dia segera terregistrasi. Bagaimana caranya agar anak ini segera terregistrasi? Yang perlu diperhatikan oleh setiap orang dewasa, terutama calon ayah, calon ibu, lalu kemudian keluarga besar, di sana ada orang tua, untuk memastikan penghormatan terhadap lembaga perkawinan. Karena untuk prasyarat
anak itu baru lahir segera terregistrasi, kan dokumen administrasi orang tuanya itu harus lengkap. Nah, untuk kelengkapannya itu kan sudah dipersiapkan pada saat si calon ayah calon ibu ini mengikat atau terikat dalam lembaga perkawinan, otomatis ada administrasi yang perlu dia urus, yang kemudian akan melahirkan sebuah akta perkawinan, lalu kemudian disusul dengan adanya dokumen kartu keluarga. Kalau mereka ini, terutama ayah dan ibu, sudah terpastikan istrinya mengandung oleh dinas yang terkait dengan pengurusan akta kelahiran atau pengurusan anak ini segera terregistrasi, itu segera memantau, memperhatikan, lalu kemudian bekerja sama dengan dinas-dinas terkait yang berhubungan langsung dengan pengurusan registrasi anak ini. Yang paling utama itu adalah para bidan, lalu para pengelola klinik atau puskesmas atau rumah sakit terdekat. Untuk itu kita sangat bersenang hati pada waktu pemerintahan Anas Bupati Banyuwangi, beliau itu untuk mendeteksi bahwa ada ibu-ibu yang sedang mengandung, itu dengan cara mengoptimalkan, memfungsikan, memanfaatkan tukang sayur. Jadi pedagang sayur itu otomatis salah satu calon pembelinya atau konsumennya itu diantaranya ada ibu hamil. Oleh Bupati Anas itu dilengkapi dengan aplikasi, dan di kendaraan atau di keranjang pedagang sayur itu ditempelkan ada pengumuman bagi siapa yang hamil, lalu akan difoto oleh petugas atau pedagang sayur dalam rangka informasi yang diperoleh oleh tukang sayur itu kemudian dikirimkan melalui aplikasi, lalu itu kemudian diolah oleh petugas yang mengolah antara lain adalah teman-teman dari Dinas Dukcapil, untuk memintakan kepada petugas kesehatan terutama yang terdekat, berarti level yang terendah di layanan kesehatan di masyarakat itu Bunda adalah posyandu. Lalu kemudian posyandu ini dibawa bimbingan puskesmas. Di sana si petugas posyandu akan meminta fotokopian dokumen administrasi seperti akta perkawinan, lalu kartu KK, yang kemudian itu dibawa oleh petugas posyandu, disetorkan ke dinas kesehatan, lalu oleh dinas kesehatan dikirim ke Dukcapil. Jadi pada saat proses si bundanya melahirkan di klinik atau di puskesmas atau di rumah sakit, pada saat anak itu lahir, 3 dokumen yang langsung diberikan oleh dinas Dukcapil tanpa harus diminta, tanpa harus antara lain adalah Bunda yang paling penting itu si anaknya segera terregistrasi, otomatis dia masuk ke kartu KK, dia langsung mendapatkan nomor induk kependudukan, lalu kemudian berdasarkan dokumen itu si anak akan mendapatkan kutipan akta. Jadi fotokopian akta yang aslinya kan ada di Dukcapil, dia dapat kutipan akta. Lalu yang ketiga yang paling menarik itu Bunda adalah si anak ini segera mendapat kartu identitas anak. Di beberapa kabupaten itu ada namanya kartu BPJS atau kartu sehat.
Jadi intinya kalau seperti yang dilakukan oleh Bupati Anas, semoga pengganti, kan beliau sekarang sudah pensiun, dan berharap program-program seperti itu di follow up, ditindaklanjuti, dan kalau bisa dicontoh oleh daerah-daerah lain. Sudah mulai dicontoh belum Pak di daerah? Di beberapa daerah sudah mulai. Sampai ada Bunda, pernah kami menemukan itu di Kabupaten Sopeng. Jadi anak-anak yang berusia 17 tahun hari itu dapat kartu ucapan dari bupatinya, dan di baliknya itu ada KTP. Kok bisa? Ternyata Dinas Dukcapil yang proaktif, yang benar-benar melaksanakan apa yang diperintahkan oleh undang-undang, 1 tahun menjelang anak itu ulang tahun, itu sudah direkam dengan program keliling sekolah-sekolah. Pertanyaannya, apa keuntungan kalau anak-anak ini sejak dia lahir, dia segera terregistrasi? Seperti awal tadi adalah pertama yang mendapat keuntungan itu adalah adanya penghargaan terhadap lembaga perkawinan. Kenapa dengan hanya meregistrasi anak kok dampaknya ke lembaga perkawinan? Di sana orang dewasa, terutama ayah, ibu, keluarga besar, masyarakat dan tokoh budaya itu selalu memberikan informasi kepada anak-anaknya yang mau menjelang remaja untuk berhati-hati bergaul dengan teman lawan jenisnya. Dengan dia penuh perencanaan, lalu kemudian dia penuh kehati-hatian, lalu kemudian memperhatikan nilai-nilai agama, lalu nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat, insya Allah si anak itu akan terhindar dari perbuatan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat. Kan banyak kasus Bunda, anak-anak yang tidak terregistrasi itu karena calon ayah dan calon ibu itu melakukan pencoblosan belum hari H, alias sebelum hari perkawinan. Itu kemudian kan akan merusak tatanan di kehidupan di masyarakat, yang kalau kita benar-benar menegakkan aturan agama yang sesungguhnya adalah mereka-mereka yang melakukan pencoblosan sebelum hari H, itu otomatis anak yang lahir adalah anak yang menggunakan bin bundanya, tidak masuk bin ayahnya. Itu yang kemudian dengan kita terus mendorong bahwa registrasi anak itu utama, dengan pertama adalah menghargai lembaga perkawinan. Itu otomatis akan mendorong setiap orang itu selalu mengingatkan anak-anaknya untuk terhindar dari perbuatan-perbuatan melampaui aturan yang berlaku di masyarakat, yang istilahnya adalah yang by accident, atau ada yang ditangkap oleh Hansip atau oleh Satpam. Insya Allah tidak akan terjadi kalau sejak dari awal setiap calon ayah, calon bunda, atau remaja-remaja yang kita lihat mereka sudah melampaui aturan-aturan yang berlaku di masyarakat, itu segera kita ingatkan atau kita tegur demi kebaikan anak-anak yang nanti akan lahir dari sulbi dan rahim mereka itu diakui oleh negara secara resmi. Kalau tidak, akhirnya yang terjadi di masyarakat Bunda itu ada ayah-ayah itu tidak mau terima bahwa di akta kelahiran anaknya itu nama ayahnya tidak dicantumkan, padahal itu benar-benar anak dia. Tetapi karena waktu dulu
dia alpa, lalu tidak memperhatikan itu, akhirnya terjadi. Ya. Lalu yang kedua, akan menghindarkan terjadinya perkawinan di bawah tangan. Dengan anak segera diregistrasi sejak dia lahir, itu kan mempersyaratkan ada administrasi untuk memenuhi persyaratan agar anak itu segera terregistrasi. Dengan tidak adanya perkawinan di bawah tangan atau sekarang diistilahkan dengan kawin siri, itu Bunda, banyak di lapangan anak-anak yang lahir itu tidak serta merta diregistrasikan oleh ibunya atau oleh ayahnya karena tidak ada dokumen administrasi. Meskipun belakangan sudah banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh masyarakat dari MUI atau dari Kementerian Agama, lalu kemudian didukung oleh perangkat daerah, itu ada perkawinan massal untuk meresmikan status mereka, sehingga akan memudahkan mereka untuk mengurus administrasi kependudukan terhadap anaknya. Kebijakan lain yang dilakukan oleh pemerintah juga, mereka menerbitkan aturan-aturan kalau anak-anak ini masih mengalami hambatan untuk diurus registrasinya. Akhirnya Menteri Dalam Negeri menerbitkan satu peraturan menteri tahun 2016 waktu itu, yaitu apapun yang terjadi dengan proses lahirnya anak itu tidak menghambat si anak itu segera diregistrasi. Tetapi kan banyak orang dewasa tidak mengetahui informasi itu. Tetapi intinya Bunda, dengan anak segera terregistrasi itu adalah yang mendapat keuntungan adalah penghargaan terhadap lembaga perkawinan. Itu yang pertama. Sehingga kalau lembaga perkawinan itu benar-benar selalu ditinggikan harkat dan martabatnya, kasus-kasus yang ada perkawinan yang tidak diinginkan atau ada perkawinan yang bertentangan dengan aturan pemerintah, aturan agama, itu terhindarkan. Itu keuntungan pertama kalau konsep registrasi ini benar-benar dijalankan oleh pemerintah. Keuntungan kedua kali ya Pak ya? Itu pertama. Oh baik. Sekarang keuntungan kedua. Keuntungan kedua ini sudah diuji cobakan di salah satu kota di Bangladesh. Waktu awal-awal pengembangan konsep kota ramah anak yang kemudian berkembang menjadi kota layak anak. Itu di salah satu kota di Bangladesh dengan dukungan semua pihak dari Badan Perencana Pembangunan, lalu dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, lalu kemudian disupport oleh UNICEF, yaitu menjadikan registrasi anak itu pintu awal masuk program. Yang awal tadi kita perbincangkan, pemerintah akan segera mengetahui bahwa anak yang baru dilahirkan oleh bundanya ini itu memiliki kedua orang tua yang mapan dan ada kedua orang tua yang mengalami kendala di bidang ekonomi. Jadi akhirnya oleh perencana pembangunan dijadikan informasi dari administrasi kependudukan ini dijadikan sumber informasi bahwa ada sekian anak yang sampai di bawah usia 18 tahun itu mengalami masalah kesehatan dan mereka ini tidak akan mendapatkan pelayanan optimal karena kedua orang tuanya tidak memiliki sumber daya keuangan dan tidak memiliki asuransi. Untuk itu, pemerintah segera menyiapkan pagu anggaran untuk mengcover pembiayaan dari anak-anak ini. Jadi mereka sudah bisa menghitung
ada misalnya dari 100 anak yang lahir, ada 10 yang tidak memiliki kemampuan orang tuanya membiayai anak ini sudah bisa dihitung berapa anggaran yang dibutuhkan selama setahun, lalu kemudian selama 5 tahun, lalu selama 10 tahun, lalu kemudian setiap 5 tahun itu ada rencangan pembangunan. Itu si anak ini bisa tercover. Sembari ada solusi yang paling penting, tapi yang paling utama terkait dengan pembiayaan, pemenuhan akses ke kesehatan si anak itu sudah tercover. Itu yang kedua. Keuntungan yang ketiga, Bunda, dengan pemerintah menjadikan registrasi anak baru lahir ini menjadi prioritas utama adalah di bidang pendidikan akan segera mengetahui berapa nih beasiswa yang akan dipersiapkan untuk diperuntukkan bagi anak-anak yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan anaknya itu dari usia dini, SD, SMP, sampai kalau bisa sampai ke perguruan tinggi. Jadi dia sudah bisa memperhitungkan anggaran untuk itu. Tapi yang paling penting ini yang keempat, Bunda, adalah kalau si pemerintah mengetahui bahwa latar belakang kedua orang tuanya ini bermasalah dari segi sumber pendapatan, itu dari Dinas Tenaga Kerja akan segera menjadikan informasi yang diperoleh dari Dinas Dukcapil ini menjadi sumber untuk memberdayakan kedua orang tua. Jadi yang pertama yang akan dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan ini, Bunda, adalah pasti si ayah ini akan dibuatkan profil. Jadi ada portofolio orang tua ini. Dia minatnya di apa, bakatnya apa, yang oleh Dinas Tenaga Kerja akan dikemas sebuah pelatihan. Jadi pelatihan-pelatihan untuk ayah yang memiliki anak yang tidak memiliki kemampuan membiayai kesehatan dan pendidikan anak, dan agar negara atau daerah itu tidak terus terbebani untuk membiayai anak-anaknya ke depan. Ini yang kemudian yang dioptimalkan orang tuanya, karena sudah diketahui kemampuan dari orang tua ini, dia tidak mampu bayarkan asuransi kesehatan anaknya karena dia tidak punya sumber penghasilan. Akhirnya oleh Dinas Tenaga Kerja si ayah ini dilatih. Kemudian setelah dilatih kan dia perlu modal. Nah, ini yang kemudian dinas yang akan mensupport si Dinas Tenaga Kerja ini adalah UKM. Jadi kalau di Indonesia itu ada namanya Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Itu yang mereka kan memiliki modal yang diperuntukkan bagi mereka-mereka yang ingin berusaha, tetapi dengan persyaratan sudah memiliki kemampuan atau punya minat dan punya bakat yang sudah dilatih, yang sudah melatihkan Dinas Ketenagakerjaan. Lalu kemudian pada saat si ayah ini sudah memiliki usaha dan memiliki modal, usaha ini kan perlu ada kontrol, lalu ada persyaratan-persyaratan yang kemudian dapat diterima oleh pasar, oleh Dinas Perindustrian. Usaha-usaha dari si ayah ini, terutama dari segi pengemasan, lalu dari segi komposisi, atau dari segi jaminan keamanan. Misalnya kalau dia fokus memproduksi makanan atau minuman, ini kan dari Dinas Perindustrian sudah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan MUI untuk mendapatkan paket halal atau standar nasional Indonesia.
lalu kemudian mendapat pengakuan dari Badan POM. Jadi produk ini aman. Tidak sampai di situ, Bunda, dengan kita memanfaatkan registrasi anak ini, si ayah ini kan sudah punya produk yang bisa laku jual, tetapi kalau tidak punya pasar, akhirnya dinas pasar atau dinas perdagangan itu membangun showroom. Lalu ini kemudian oleh dinas pariwisata dijadikan tujuan wisata dan akan dijadikan produk yang dihasilkan oleh orang tua ini akan menjadi buat tangan. Siapa yang bisa memanfaatkan informasi ini adalah bupati atau wali kota atau gubernur yang tercerahkan. Sistem terintegrasi seperti ini sudah ada pilotnya belum, Pak Hamid? Kalau di Banyuwangi itu sudah ya? Dijalankan. Luar Tetapi biasa. untuk pemanfaatkan informasi yang seperti di mana? Yang di Bangladesh, itu yang belum optimal. Tapi melalui pertemuan kita kali ini, betapa pentingnya bagi sebuah negara atau daerah menjadikan pintu masuk awal untuk mengembangkan sebuah program dan untuk memastikan anak-anak terlindungi, terutama terpenuhi hak-haknya, dan kalau dia mengalami masalah itu akan teratasi dengan kita mengetahui dari basic awal. Nah, apa dampaknya kalau sebuah negara tidak memperhatikan registrasi kependudukan itu menjadi prioritas utama dari sebuah pemerintahan atau sebuah daerah? Kita bisa lihat hari ini, Bunda, kita masih bermasalah jumlah penduduk yang miskin sesuai dengan fakta Bertambah ya, Pak? di lapangan. Kita tidak tahu siapa yang miskin, yang benar-benar miskin, siapa yang mapan, itu kita tidak tahu. Karena informasi awal terkait dengan data kependudukan kita tidak rapi. Itu yang dampak pertama. Dampak kedua, pada saat pemilihan umum, Bunda, selalu menjadi kendala di KPU, Komisi Pemilihan Umum, itu adalah bagaimana updating data. Itu benar-benar kita mengalami masalah. Yang sudah meninggal juga masih terdata, lalu masih jadi double, lalu kemudian banyak hal. Karena sejak dari awal kita tidak menjadikan registrasi awal itu menjadi prioritas dari pemerintahan. Lalu yang ketiga, ini sangat bermanfaat terutama yang hari ini. Siapa nih yang harus divaksin? Lalu siapa yang didahului? Karena kita tidak memiliki informasi yang akurat, akhirnya ambil data dari sembarang saja. Nah, ini yang kemudian banyak orang yang buat hoax, lalu sampai terjadi penumpukan orang yang mau divaksin. Karena kita di Indonesia tidak seperti di Jepang, yang kalau di Jepang sampai orang itu kena tsunami, dia tidak perlu desak-desakan pada saat mengantri bantuan. Kenapa? Karena yang antri ini sudah ditahu jumlahnya oleh pengelola program. Misalnya yang antri 100, bantuan sudah disediakan 100. Tapi kita di Indonesia tidak. Kita tidak tahu yang antri ada berapa. Yang dia datangnya dari satu kampung yang lain kemudian ikutan. Sehingga yang terjadi, Bunda, yang kalau ada pembagian zakat atau pembagian bantuan itu tidak pernah rapi. Karena orang yang antri, dia khawatir nanti tidak akan dapat. Lalu kemudian yang pembagian juga tidak tahu ini berapa yang dibutuhkan. Nah, ini menjadi
tantangan ke depan. Lalu apa lagi dengan kita tidak memiliki registrasi yang rapih terhadap penduduk kita, Bunda, adalah pada saat kejadian-kejadian, baik itu kejadian bencana atau kejadian-kejadian yang kemudian merugikan negara, itu kita tidak segera mengupdate. Nah, ini yang perlu kita dorong. Untuk itu, Bunda, sejak tahun 89 Indonesia bersepakat untuk menjadikan registrasi anak ini menjadi utama, yang kemudian diawali oleh Presiden Soeharto meratifikasi konvensi ini dengan Kepres 36 tahun 1990, yang kemudian berdasarkan Kepres ini seluruh instrumen-instrumen baik itu kebijakan nasional atau kebijakan daerah kalau bisa terharmonisasi dengan konvensi hak anak. Untuk itu, pada tahun 2006 pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Apakah dengan adanya undang-undang itu kemudian segera terselesaikan masalahnya? Ternyata di undang-undang itu meninggalkan banyak masalah. Antara lain, kalau yang terlambat meregistrasi anaknya akan didenda. Lalu kemudian negara itu bukan menjadi pelayan tetapi penunggu. Jadi orang tua lah atau orang dewasa lah yang dipaksa untuk mendatangi kantor pemerintah untuk mendaftarkan anaknya untuk diregistrasi. Dan dipaksa untuk tahu informasi yang begitu banyak gitu ya Pak ya. Dan apa yang terjadi, Bunda? Kenapa banyak penduduk tidak segera meregistrasi anaknya? Tidak semua paham. Tidak semua paham, dan tadi banyak persyaratan yang harus disediakan oleh orang tua, antara lain dia harus memiliki kutipan akta nikah, lalu dia harus memiliki kartu kependudukan. Ini orang-orang awalnya ilegal, jadi menikah tanpa persetujuan negara atau tidak melewati aturan-aturan, dokumen-dokumen itu tidak ada. Padahal ini sebenarnya kepentingan negara untuk mempunyai kepentingan data negara. Warganya ya Pak. Tapi negara kita memang negara yang tidak pernah belajar dari cara-cara yang ditawarkan oleh Islam. Ya. Dulu, Bunda, Andalus dulu itu dikuasai oleh Islam, yang kemudian sistem administrasi kependudukannya di sana, dan itu yang kemudian tetap hari ini itu berlaku. Bangsa Spanyol menggunakan itu bahwa kependudukan, registrasi kependudukan itu menjadi penting, yang kemudian itu diikuti oleh berbagai negara. Kalau di Islam itu dari Nabi Adam sampai Rasulullah itu nasabnya akan jelas. Kenapa? Karena di kabilahnya itu pendaftaran yang lahir itu memang benar-benar diperhatikan, dan itu yang kemudian dicontoh. Salah satu negara yang ada di Asia Tenggara itu adalah Thailand. Thailand itu kepala desanya akan didenda oleh raja kalau ada anak yang baru lahir terlambat terregistrasi. Raja akan marah karena penduduknya itu akan mengalami kelemahan, mengalami hambatan, karena beberapa saat dia tidak terakses ke layanan kesehatan atau ke layanan lain
yang kerajaan tidak mengetahui keberadaan Iya. anak ini gitu. bahwa ada yang baru lahir. Untuk itu apa yang harus dilakukan? Yaitu dia harus dihukum si kepala desanya karena dia abai, dia lalai. Apakah itu berlaku di Indonesia? Itu waktu kita memiliki Undang-Undang 23 tahun 2006 itu orang-orang dari Dukcapil menunggu atau orang kelurahan itu menunggu ada nggak ini yang mau meregistrasi. Untuk itu undang-undang ini diamandemen. Tetapi itu karena diawali ada satu kejadian. Kejadiannya itu Bunda terjadi di Surabaya. Ada seorang ayah tukang parkir pada saat dia mengetahui anaknya belum memiliki akte kelahiran. Karena untuk masuk SD dia harus memiliki akte kelahiran. Dia urus akte kelahirannya ke Dukcapil. Oleh Dukcapil diinformasikan, Bapak terlambat mengurus akte kelahiran. Sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2006, Bapak harus ke pengadilan. Kekritisan ayah ini dia gunakan. Dia membayangkan bagaimana ya, apa yang akan terjadi kalau semua ayah-ayah di Indonesia itu terlambat meregistrasi anaknya minimal setahun, itu harus ke pengadilan. Kebayang oleh Bunda? Jadi seluruh ayah itu datang ke pengadilan. Sebelum ayah itu ke pengadilan, dia harus membuat berkas, melengkapi berkasnya itu, menambahkan perangko kartu pos. Itu ke pengadilan harus melalui kantor pos. Jadi dikirim ke sana, lalu kemudian oleh pengadilan, karena ada perangko yang sudah disediakan, itu akan dijawab berapa lama. Dan itu yang kemudian si ayah ini, karena dia memiliki teman yang bekerja di LBH, dia kontak temannya yang di LBH, bagaimana ini? Status seperti ini kalau kita biarkan. Kemudian mereka membaca Undang-Undang Dasar, ini sebetulnya bertentangan dengan hak konstitusi si anak. Apa yang terjadi? Mereka bawa ke Mahkamah Konstitusi. Oleh Mahkamah Konstitusi ini diterima permasalahan dari si ayah ini. Kemudian pasal itu dicoret oleh Kementerian Dalam Negeri dan oleh DPR. Undang-undang itu kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang juga merubah yang dulunya negara itu menunggu menjadi aktif. Tetapi Bunda, orang kita itu dengan ada undang-undang itu apakah segera? Sampai hari ini belum ada perubahan yang ada di orang-orang Dukcapil atau orang-orang yang mengurusi. Tidak sama seperti yang dilakukan oleh Pak Anas yang proaktif untuk meminta tukang sayur, memata-matai ada ibu hamil, langsung dipotret menggunakan kemampuan atau kelebihan digital yang kemudian diolah. Mungkin itu karena kurangnya kesadaran bahwa orang yang bertugas itu diamanahi untuk mengurusi rakyat di sekitarnya gitu ya. Seperti misalnya salah satu dosen yang saya kenal saja, mereka tuh bilang bagi kami ketika kalian gagal itu adalah kegagalan kami gitu. Jadi kami akan berusaha sebisa mungkin biar kalian berhasil gitu. Jadi kalau nilai kita dianggap misalnya tidak cukup saja, mereka yang akan minta yuk ketemu saya secara private gitu. Nah mungkin petugas-petugas kalau mempunyai kesadaran seperti itu juga bisa bagus ya Pak. Itu harus butuh reformasi kalau mental atau reformasi akhlak. Undang-undang sudah ada dirubah, tetapi kan ini yang menarik terjadi di sektor-sektor lain seperti sektor pendidikan, kan anak adalah pusat, guru sebagai fasilitator. Fakta sekarang apa?
guru masih tetap bukan jadi fasilitator. Ya. Ini juga diikuti oleh teman-teman yang ada di Dukcapil. Di Dukcapil itu mereka itu harusnya datang ini, Pak RT, yang sekarang mungkin tidak perlu harus datang ya. Kita bisa menggunakan aplikasi apa. Pak RT, ada berapa ini ibu yang sedang hamil? Ada berapa yang sedang tolong ini segera. Ini tidak. Kita harus datang ke RT minta surat keterangan. Nah, kita bersyukur ada aturan yang sudah memerintahkan tidak perlu lagi ada keterangan dari RT untuk merubah administrasi kependudukan. Itu salah satu perubahan yang paling tinggi. Tetapi yang apa yang Bunda sampaikan tadi yang mengatakan bahwa kalau dapat nilai jelek murid-muridnya atau mahasiswanya itu adalah tanggung jawab dari dosennya. Sekarang fakta banyak masalah ini, ada orang miskin tidak kita ketahui. Bantuan saluran bantuan untuk COVID itu tidak tepat karena datanya portofolio tidak benar. Kekacauan data itu tidak dianggap sebagai bahan evaluasi bagi petugas gitu ya. Belum seperti itu. Kita bersyukur sekarang ada seorang guru besar yang menjadi dirjen kependudukan. Tetapi itu kan tidak menjadikan jaminan kalau orang-orang yang ada di administrasi kependudukan, terutama yang ada di level desa, di level kelurahan, yang ada di level kecamatan, dan kalau di level kota itu kan mereka tinggal menerima dokumen yang ada yang kemudian mereka bisa proses. Untuk itu, ke depan apa yang perlu kita harus lakukan untuk mewujudkan sebuah kota yang layak anak, kabupaten yang layak anak? Didorong setiap bupati, wali kota itu memastikan setiap anak yang baru lahir itu 100% terregistrasi dengan tanpa argumen. Jadi dia harus memastikan itu terregistrasi. Karena itu hak anak gitu. Hak anak. Meskipun kita ketahui banyak orang dewasa yang melakukan pengabaian. Misalnya mereka membiarkan ada dua pasangan remaja yang tidak tepat waktunya atau tidak layak berdua-duaan, itu tidak segera diingatkan bahwa ini nanti akan merusak administrasi kependudukan. Untuk itu, kalau bisa setiap RT itu memasang pengumuman remaja-remaja untuk menghargai hak-hak anakmu nanti untuk terregistrasi. Kalau bisa jangan berdua-duaan. Karena kalau berdua-duaan kelamaan itu akan ditangkap oleh Satpol PP. Apalagi sekarang undang-undang perkawinan itu sudah dirubah. Yang dapat kompensasi itu mereka yang sudah berada di usia 19 tahun. Bagaimana kalau yang ditangkap oleh Satpol PP itu belum berusia seperti itu? Akhirnya akan menjadi masalah. Pada saat dia melahirkan, otomatis kan tidak ada ayahnya. Ini dia harus dijadikan anaknya itu terdaftar sebagai anak dari binti apa. Ini yang kemudian akan berpengaruh kepada perlindungan anak itu sendiri. Dia akan merasa terdiskriminasi pada saat dia melihat dokumen kependudukan dia, terutama akta kelahiran, tercatat di sana bahwa dia tidak ada ayahnya. Sehingga itu akan menurunkan kepercayaan diri dari si anak. Berbagai alasan apapun yang kita berikan kepada anak itu juga akan terpengaruh. Untuk itu, bagaimana kita memperhatikan atau menghargai lembaga perkawinan yang kemudian akan berdampak kepada keteraturan,
registrasi kependudukan. Untuk itu kita harus segera mulai kampanyekan untuk menghindarkan jangan sampai berdua-duaan. Kalau itu terjadi, kita segera ingatkan, karena jangan sampai kita melahirkan anak-anak yang tidak di administrasi kependudukannya tidak ada ayahnya. Dan itu dampaknya banyak juga Bunda, kerugiannya. Anaknya nanti tidak dapat harta waris dari ayah biologisnya karena nasabnya tidak diakui, dan si ayahnya itu juga mengacaukan nasabnya itu sendiri. Untuk itu perlu kita hindarkan. Dan ini sebetulnya kalau kita telusuri di dokumen-dokumen atau hukum-hukum agama, itu mendapat perhatian penting tentang bagaimana kita menghargai administrasi kependudukan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau anak ini tidak memiliki nasab, akhirnya dia akan mengalami permasalahan, terutama pada saat dia besar nanti. Siapa nih yang akan menjadi wali dia? Siapa yang akan kalau dia anak gadis, walinya siapa nih? Tidak jelas. Lalu kemudian akan merugikan banyak pihak juga. Itu Bunda yang bisa kita jelaskan terkait dengan hal ini. Ke depan yang perlu kita perhatikan yaitu setiap ayah dan bunda, coba mulai hari ini kita ambil undang-undang administrasi kependudukan. Kita baca, kita cek, apakah anak kita sudah lengkap nggak administrasi kependudukan? Apakah anak kita itu sudah memiliki kutipan akte? Apakah anak kita sudah masuk ke KK? Kalau belum, segera datang ke kelurahan atau ke desa untuk diinputkan. Lalu ketiga, apakah anak kita yang di bawah usia 17 tahun itu sudah memiliki kartu identitas anak? Karena dengan kartu identitas anak itu sebetulnya negara merasa bertanggung jawab untuk mengakui anak ini. Lalu kemudian anak itu sendiri dia merasa diakui oleh negara karena ditandai dengan kartu identitas. Meskipun di beberapa negara kartu identitas itu tidak menjadi penting, seperti tadi disampaikan oleh Pak Muin Hayat bahwa di Australia itu waktu ada ide Perdana Menterinya mau buat KTP, penduduknya protes. Akhirnya sampai sekarang tidak ada istilah kartu identitas. Tapi di Indonesia karena nomor security social number mereka sudah terintegrasi di ya, manapun udah ya, bagus Pak, ya. sekali. Yang itu yang menjadi penting. Lalu kemudian tolong ayahanda dan bunda baca Undang-Undang 24 tahun 2013. Di sana itu ada satu perjuangan dari seorang ayah yang memperjuangkan jangan sampai setiap ayah itu datang ke pengadilan. Itu satu momentum yang penting untuk mengingatkan kesadaran setiap ayah bahwa kalau dia sudah memutuskan untuk menikah, lalu kemudian itu ada urutan-urutannya. Anaknya harus kalau lahir dia segera terregistrasi. Dan dengan dia terregistrasi juga itu kan ada persyaratan-persyaratan lain yang akan mengingat diri dia yang diikat oleh aturan agama. Misalnya dia menyediakan nama yang baik. Lalu yang kedua, kalau laki dia harus diakikah 2 ekor kambing. Kalau anak perempuan berarti 1 ekor. Dengan persyaratan ini yang kemudian anak itu terregistrasi, dia akan memiliki kutipan akte, panggillah anak itu sesuai dengan nama yang ada di akte kelahiran. Kenapa menjadi penting itu bunda? Karena ada beberapa anak merasa terdiskriminasi karena nama dia di sekolah A, tapi kok di rumah dipanggil B.
yang kemudian pada satu kesempatan dia mungkin sangat senang dengan nama dia yang ada di sekolah, tapi kok dipanggil dengan nama yang lain, kemudian temannya semua ikut-ikutan, yang kemudian sembari nyinyir atau membuli, yang itu kemudian tidak membangun kepercayaan diri anak. Untuk itu Bunda, melalui saluran ini kita perlu sampaikan, panggillah nama anak-anakmu itu sesuai dengan yang ada di akte kelahiran anak, agar dia mengetahui melalui panggilan itu dia tahu siapa ayahnya, dan kalau di beberapa suku bangsa itu ada marga, dia akan menjaga marwah nama baik dari keluarga besarnya. Dan bagi mereka yang namanya ada nama-nama nabi dan nama-nama sahabat, itu ada satu kebanggaan, itu yang kemudian akan mengingatkan diri dia tidak sembarang untuk berperilaku yang tidak sesuai dengan kehidupan di masyarakat. Dengan begitu dia akan selalu berbuat baik. Ini semua diawali hanya karena anak terregistrasi. Kalau sejak dari awal kabupaten, kota, provinsi itu telah mengutamakan program registrasi anak ini menjadi prioritas dari bupati wali kota, insya Allah negara ini akan terbantukan. Kalau tidak, ya sampai saat ini kita merasakan kerusakan administrasi kependudukan kita, dan administrasi data-data yang ada di kita juga bermasalah. Itu karena bupati wali kota hanya mementingkan urusan ekonomi atau urusan infrastruktur, tapi tidak menjadikan program pencatatan kelahiran anak menjadi prioritas dia. Saat ini Pak Hamid, kira-kira berapa persen sih warga negara Indonesia yang belum tercatatkan secara resmi? Kalau berdasarkan informasi dari Kementerian Dalam Negeri, yang belum terregistrasi itu tinggal sedikit. Sekarang sudah karena mereka punya target 95 sampai 97% anak-anak yang baru lahir itu segera terregistrasi. Tetapi yang jadi persoalan Bunda adalah di undang-undang yang di 24/2013 itu ada pernyataan penting bahwa data kependudukan itu dijadikan data dasar untuk perencanaan pembangunan. Itu yang sampai hari ini belum dijadikan. Sudah banyak yang memanfaatkan keuntungan dengan data kependudukan itu. Teman-teman dari kepolisian sekarang dengan mudah akan mengetahui identitas pelaku karena ada sidik jari yang direkam. Kemudian kalau ada korban kecelakaan seperti pesawat atau kecelakaan-kecelakaan lain yang identitas si korban ini tidak jelas, dengan diambil foto sidik jarinya lalu dimasukkan ke sistem itu akan terlihat, dan itu akan juga mengetahui ada calon pengantin laki-laki yang mau menikah, dia mengaku single atau sudah berpisah, itu akan ketahuan di dokumen-dokumen itu. Itu sudah menjadi penting, tetapi ini yang belum dioptimalkan. Iya. Begitu juga dengan pendidikan ya Pak. Seharusnya kan anak itu pergi ke sekolah nggak perlu jauh-jauh gitu, nggak perlu memakan waktu lama. Gitu. Kalau teman-teman dari dinas pendidikan memanfaatkan database kependudukan, pertama Bunda, mereka akan mengetahui calon siswa PAUD itu ada di mana saja. Mereka akan menggunakan data itu, kirim surat ke anaknya. Halo
halo Adinda atau Ananda, kamu menjadi calon murid di sekolah kami. Kalau mau tertarik silakan datang. SD begitu, SMP juga begitu. Lalu yang kemudian, yang paling penting juga Bunda, si sekolah lagi tidak perlu memintakan profil orang tuanya. Tidak perlu juga memintakan fotokopi akte kelahiran anak. Karena sudah diketahui di data kependudukan itu bahwa calon siswa kita ini adalah yang sudah terregistrasi dan dia otomatis memiliki kutipan akte dari Dukcapil. Masa zaman sekarang Bunda, ibu-ibu itu harus IKTP pun masih harus difotokopi. Iya. Jadi aneh di negeri kita yang sudah punya database, tapi itu karena semua dikacaukan oleh para koruptor juga. Yang harusnya kita memiliki teknologi yang canggih, mereka-mereka itu juga yang sekarang juga masih di penjara ya. Tapi itu semua Bunda, kalau kita benar-benar menjalankan Undang-Undang 24 tahun 2013, kita punya data satu, selain data dari BPS, tetapi data kependudukan ini menjadi sumber data baik itu oleh bupati, wali kota. Pada saat pertama perencanaan pembangunan itu akan tepat sasaran. Akan diketahui siapa yang anak miskin, siapa yang anak kaya. Kalau anak kaya kita tidak perlu susah-susah. Anak miskin ini yang perlu kita garap. Seperti tadi di Bangladesh, dia masuk pintu bahwa ayah ibunya ini tidak punya sumber pendapatan. Oleh Dinas Tenaga Kerja dijadikan awal program untuk membimbing, melatih. Kita punya BLK. Tidak perlu sekarang ini ada kartu prakerja yang pelatihannya juga apakah tepat sasaran atau tidak, walau alam. Yang tahu hanya orang yang mengelola. Tapi penting kalau itu sudah dilakukan oleh seorang bupati, wali kota yang banyak sekali ini yang terpilih, apakah mereka menjadikan informasi yang kita sharing hari ini yang kemudian ke depan kita akan memiliki pemimpin-pemimpin yang hebat-hebat. Kalau pemimpin sudah memperhatikan registrasi Bunda, pada saat dia akan mau ikut pemilihan lagi, insya Allah akan terpilih. Siapa yang di shopping itu, yang usia 17 tahun, dia dapat surat dari bupati, selamat Ananda, kamu hari ini usia 17 tahun. Lihat di belakang kamu, di balik kertas ini, dia dapat KTP. Itu akan teringat oleh diri dia, dan pada saat bupati ini mau mencalonkan lagi, dia tidak segan-segan untuk memilih bupati itu. Itu keuntungan yang lain. Tapi yang paling penting adalah anak hak-haknya itu terpenuhi. Lalu kalau ada yang terjadi pengabaian, dia terpenuhkan perlindungan khususnya. Apalagi hari ini Bunda, Presiden sudah menerbitkan Peraturan Presiden nomor 75 tahun 2020 bagi anak korban atau anak saksi tindak pidana, identitasnya tidak boleh bocor ke publik. Tapi kalau bocor, dia memiliki hak untuk diganti. Kalau dokumen administrasi kependudukannya tidak rapi, bagaimana menggantinya? Di Dukcapil saja datanya tidak ada. Untuk itu, ke depan ini menjadi satu perjuangan kita. Bapak Ibu yang memiliki hak pilih, pilihlah bupati atau wali kota atau pemimpin presiden yang ke depan nanti yang memiliki wawasan ke depan yang menjadikan registrasi menjadi utama. Dan Bunda, kalau registrasi itu sudah diterapkan dengan benar-benar, itu sebetulnya aturan Islam itu sudah dia jalankan. Demikian, semoga apa yang kita
sharekan hari ini mendapat perhatian dari kita semua. Semoga Allah memberikan cahaya kepada kita semua, Amin. terutama ayah ibu yang memiliki anak remaja, untuk mengingatkan pentingnya meninggikan harkat martabat lembaga perkawinan. Dengan dia sudah meninggikan harkat martabat lembaga perkawinan, insya Allah anak-anaknya tidak ada masalah pada saat pengurusan administrasi kependudukan, terutama pada saat anak akan diregistrasi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Hamid Fatiliman. Tercerahkan sekali kita ketika baca judulnya, apa ya ini registrasi merupakan hak anak, ternyata luas sekali dampaknya Pak Hamid ya. Dan terima kasih juga kepada seluruh ikhwan dan akhwat yang telah mengikuti acara perlindungan anak kali ini. Insya Allah kita bertemu lagi di 2 minggu mendatang ya Pak Hamid. Akhir kata, saya Nur Fitri Taher dan juga segenap kru undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.